sekedar baca, pokok baca, inti aja gitu, tapi monoton. Dengan kalau bahasa saya stereotype ya, kayak orang baca puisi itu gini loh, habis apa yang disampaikan, ini emosinya apa, ini marahkah, sedihkah, atau semuanya sama. Jadi kayak sekedar baca, yang penting hafal. Bahkan tadi ada yang belum hafal. Ini ya memang judulnya membaca, tapi kalau saya katakan harus hafal. Jadi ini sekedar yang nama membaca, ini hanya sekedar properti. Jadi untuk nggak boleh, meskipun hafal nggak boleh dilepas memang, tetap harus dibawa. Tapi ini hanya sekedar properti. Itu. Yang pertama masih sekedar baca, pokok baca, inti aja gitu dengan rima yang monoton dari awal sampai habis. Gitu. Yang kedua ada yaitu tipe yang pertama. Tipe yang kedua, telah ada upaya pemunculan emosi. Kalau yang tadi kan flat cuma gitu. Yang tipe yang kedua ini ada yang sudah berusaha memunculkan muatan emosi. Sudah dipola, ada emosinya, ada rasanya, tapi mohon maaf dalam tanda kutip ngawur. Jadi pokok aku sebenarnya tak gaya sedih, aku pokoknya hidup ketoro menghayati musuh. Padahal sebenarnya kalau tadi ada salah satu contoh, nanti saya contohkan. Kayak saja buat negaraku ini sebenarnya kebanyakan semuanya sama, dari ke semua puisinya itu istilahnya ada dinamikanya ya, ada alurnya. Istilahnya gini, kayak orang-orang bertamu, orang Dayo itu kan ada ketuk pintu dulu, salam dulu, assalamualaikum. Bu, ini mantan Nas. Tanya dulu siapa yang dituju, baru pintu. Gak mungkin tiba-tiba datang, Bu, aku artinya dari sama sahabatan rumahku yo. Kan enggak. Jadi ada alurnya, ada alur. Demikian seperti itu. Ada openingnya, ada pembukanya dulu. Temponya seberapa, tensinya seberapa. Nggak langsung yang tadi pada catatan saya semata-mata gerok. Gini, energi istilahnya power gede itu bagus. Tapi awas, jangan sampai terjebak. Jangan hanya mentang-mentang sampean kuat, sampean istilahnya punya power sing gede banget, suaraku gede, aku song gerok terus dari awal sampai tak digeber terus yang capek yang malah gak jadi nikmat. Gitu. Gimana caranya ketika punya power besar itu disimpan dulu dan ditok nih pada bagian yang tepat. Jadi justru itu wacana untuk klimaksnya. Istilahnya misalnya lagu gitu ya, lagu kan ada dinamikanya, pelan dulu, misalnya nada bawah dulu, nada rendah dulu, baru nanti ada tahapannya, mulai naik ke kedua, sampai ada yang itu bridge, bagian yang sampai nada tinggi, misalnya lagunya Kesha gitu. Ada yang bagian tinggi itu klimaksnya. Nah itu yang punya power gede, yang punya power besar, suaranya gede, bisa bungok banter, ojo digeber semata-mata kamu lebih banter dari yang lain. Bijaklah, terutama bapak ibu guru maksudnya dibimbing anaknya itu kayak semacam jadi jurus pamungkas, keluarkan pada saatnya yang tepat. Itu klimaks yang istilahnya makanan itu lauknya. Gak mungkin kamu misalnya ada ayam sepiring ayam tau gak? Gimana lengkap, ada nasinya, ada sayurnya, ada gitu. Terus tadi balik ke sini, tadi tipe yang kedua telah ada upaya pemunculan emosi namun masih ngawur. Gak dipetani dulu, gak dibedah dulu, ini maksud dari puisinya apa sih, ngomong apa sih, enggak, tapi tiba-tiba langsung masuk, tadi yang saya bilang ibaratnya bertamu, tiba-tiba masuk disedih, padahal salam loh, masuknya salam, assalamualaikum ibu Siti wontenku, kan gak gitu kan, bu assalamualaikum Siti wonten ini ibadah di kelompokan. Oh iya, kan ada alur itu. Terus selanjutnya tadi kasus yang banyak penggalan yang kurang tepat sebenarnya ya relevansi dari problem 1-2 tadi, penggalan yang kurang tepat karena
nggak dibedah dulu? Maksudnya tidak, ya mungkin karena masih adik-adik dibimbing dulu sama, ya didulang istilahnya ya, didulang dulu sama bapak ibu gurunya. Ini maksudnya apa sih puisinya? Ini bait pertama, ini maksudnya apa? Ini ngomong apa? Itu didulang aja dulu, dituntun aja dulu bapak ibunya. Itu karena ketika sudah paham, pada akhirnya semacam kayak masalah dinamika tadi, terus ada variasi rimanya ya, variasi lagunya, ada gasrim-gasrimnya. Kalau bahasa saya gasrim-gasrim, maksudnya ada yang dibacanya di gas, ada yang ditekan, ada yang dibanter nih, mana kalimat yang harus dilantangkan, mana kalimat yang harus lebih didramatisir, lebih pelan. Itu ada gasrim-gasrimnya. Jadi nggak melulu tadi yang saya bilang terus ada yang keras, asal keras, tek asam bungo, yang penting ini bagus, memang vokal bagus, vokal keras, power besar itu bagus. Tapi bagaimana modal yang bagus, materi yang bagus itu diarahkan, dibimbing pada porsi yang tepat. Catatan saya itu, misal gini, contoh dalam, saya ngambil contoh satu yang saya ambil, salah satu yang dibawakan adik-adik tadi yang paling banyak ya ini saja buat negaraku. Kenapa saya pilih ini? Karena ini kebetulan tadi saya sambil ngetani tadi, sambil di sini, sambil menilai teman-teman, adik-adik, saya ngetani. Ini salah satu contoh bedahnya nih, salah satu metani puisinya. Misalnya sebelum latihan, sebelum dimulai latihan, bla bla bla, yang paling awal dilakukan opsinya mungkin ini, kalau versi saya. Jadi bedah dulu. Mungkin semua di kan ada pilihannya beberapa. Jadi di bapak ibu gurunya membaca semua, lalu dipilih mungkin dengan pertimbangannya. Kalau saya, misalnya kalau saya mungkin akan memilih ini, kenapa? Karena dari semuanya bagus, semuanya punya poinnya masing-masing dari semua puisi. Kalau ini dari segi, saya melihatnya dari segi variasi emosi. Apa itu variasi emosi? Jadi kayak di sini lengkap, emosi itu adalah marah, senang, sedih. Di sini lengkap, ada bagian yang senengnya dulu, yang tadi bukanya, terus ada bagian sedihnya, ada bagian marahnya. Kayak misalnya di bagian ini tadi, saja buat negaraku, karya Geriaput. Bahkan ini tadi saya belum melihat satupun yang mengawali puisinya dengan senyum. Saling belum ada di catatan saya. Semuanya sudah memulai, kalau enggak dalam tanda kutip meteng-teng, ya tadi tiba-tiba dibikin kayak sedih, padahal ini bukan sedih. Ini seneng dulu, buka kayak dibuka gimana sih, welcome kepada tamu, kepada teman yang baru datang. Ini ceritanya apa? Di tubuh semesta tercinta, buku tersimpan, setiap gunung-gunung dan batunya, padang-padang dan hutan semua punya suara, semua terhampar di bawah langitnya. Ini kan menceritakan Indonesia, semesta tercinta. Enek gunung, enek batu, padang-padang, hutan, semua punya suara. Kita sekaya itu loh di negeri ini. Itu kita bangga dulu. Seneng dulu, happiness, seneng, bangga. Ya Allah, saya di negeri, saya lahir dan tumbuh di negeri yang seindah ini, sekaya ini. Semua terhampar di bawah langitnya, di bawah. Bahkan nggak cuma Indonesia, sebenarnya ini alam semesta. Bahwa Sang Pencipta sudah memberikan berkah yang luar biasa di bumi ini. Gitu. Misalnya nih, kalau versi saya, senyum dulu, karena sebelum bahasa saya belum diperbalkan, sebelum dilisankan dibangun dulu emosinya dari dalam. Jadi bukan tempelan, yang keluar bukan hanya tempelan, tapi dibangun dari dalam. Bayangkan, seneng gitu ya saya, seneng. Moodnya dibangun tenang, moodnya dibangun dulu, seneng.
bangga, perasaan bangga. Nah, kalau paham kan akhirnya tahu ini arahnya kemana, nggak udah baca. Di tubuh semesta tercinta, buku-buku negeriku tersimpan. Setiap gunung-gunung dan batunya, padang-padang dan hutan, semua punya suara. Rasanya dibangun. Semua terhampar biru di bawah langitnya. Bangga dulu. Presentasi sing misalnya ngomong, bahkan ketika misalnya latihan, misal itu bisa kena, ibaratkan sampean simulasinya, bapak itu simulasinya atau instruksinya, nak coba bayangkan kamu ngomong sama temenmu. Jadi kayak istilahnya ngomong, ceritakan sama temenmu, kamu punya misalnya temennya namanya Adi, aku di tubuh semesta tercinta, buku-buku negeriku tersimpan. Adi ngomong sama Adi tadi, cerita senengnya sama Adi, bangga. Setiap gunung-gunung dan batunya, padang-padang dan hutan, tapi tetap rasa, tetap balance, tetap seimbang dengan ini, dengan teknis ya. Vokal harus lantang, artikulasi harus jelas, tetap bahwa teknisnya itu vokal, gerak tubuh itu teknis, tapi rasanya harus seimbang. Di tubuh semesta tercinta, buku-buku negeriku tersimpan. Setiap gunung-gunung dan batunya, padang-padang dan hutan, semua punya suara. Semua terhampar biru di bawah langitnya. Nah, untuk saya titik, masuk ke tahap selanjutnya, baris selanjutnya. Tapi, ada kata tapi. Nah ini, kok ada kata tapi? Tapi, nah mulai berubah, dibangun. Tapi ini ada apa? Tapi hujan selalu tertahan dalam topan, hingga binatang-binatang liar mengembara dan terjaga di setiap lingkungan kota-kota. Tapi hujan tertahan, binatang-binatang ada di hutan. Nah, di petani, hewan-hewan yang sebelumnya hidup di hutan tiba-tiba ada di hutan, ada apa? Nah, bisa jadi karena memang di hutannya sudah rusak, sudah gundul karena ulah manusia itu sendiri. Nah, ini kegelisahan mulai muncul. Yang tadi awalnya membanggakan negeri ini dengan segala kekayaannya, dengan segala anugerah dari Sang Pencipta, tiba-tiba ada tapinya. Tapi karena ulah manusia ini, tapi hujan selalu tertahan dalam topan. Nah, mata itu ngomong, mata nggak harus selalu melihat ke depan, tapi ini nggak bisa bohong. Ada kalanya ngomong ke penonton, ada kalanya kayak seperti ngomong dengan diri sendiri. Tapi hujan selalu tertahan dalam topan. Kayak, ya Allah, bumiku yang indah tiba-tiba tertahan dalam topan, hingga binatang-binatang liar mengembara dan terjaga di setiap lingkungan kota-kota. Tapi meskipun ada perbedaan emosi ya, dari seneng menuju seret, mulai ada kalau bahasa saya semoga ini ya, mohon maaf saya ada gradasinya. Jadi dari seneng ke sedih bukan mentang-mentang harus dibalik, harus dibagi semua terdapat di bawah langitnya. Tapi hujan kok nggak gitu. Ada gradasinya. Jadi ada transisinya. Enggak, jadi misal saya naik ke sini kalau langsung susah. Ada tangganya. Makanya di situ ada kursi buat tangga. Nah itu. Jadi naiknya pun bertangga. Tapi hujan selalu tertahan dalam topan. Hingga binatang-binatang liar mengembara dan terjaga di setiap lingkungan kota-kota. Kayak tadi ngomong dengan sendiri, baru setelah kata terakhirnya kan misal hafal kan lebih sangat enak. Kota-kota, seret, dilimpah lagi ke sana. Lanjut, nah ini tadi saya gini kan, saya tandai openingnya kan masuk ke sini, mulai ada gelisah, mulai ada konflik. Masuk selanjutnya, ini apa ya?
di antara gebalau dan keramaian tak bertuan pada hari-hari sebelum catatan akhir, musim telah merontokkan daun-daun, semua akan menangis. Nah, dari kegelisahan tadi, binatang-binatang ada di kota-kota masuk semakin dalam. Bisa jadi nelongso. Di antara gebalau dan keramaian tak bertuan pada hari-hari sebelum catatan akhir, musim telah merontokkan daun-daun. Semua akan menangis. Boleh dengan ada pecah suara, tapi bagaimana caranya? Semua akan dramatisir kan itu suaranya. Tapi bagaimana artikulasi tetap jelas, tetap terpegang. Orang yang mendengarkan tetap nangkep. Itu ngomong apa? Tetap ketangkep. Semua akan menangis. Nah, selanjutnya, ini saya garis bawah di sini. Saya melongsor. Lanjut ke baris selanjutnya. Laut akan berteriak dengan gemuruhnya, rumput akan mencambuk, siang meledak, bla bla bla. Mulai dari tadi seneng, terus mulai ada gradasi ini, ada tapi tadi, akhirnya sedih, lanjut ke marah. Bumi yang indah tiba-tiba seperti ini, ada kerusakan seperti ini. Alam pun juga marah, sama mewakili alam. Saya ulang dari bagian sedih. Di antara gebalau dan keramaian tak bertuan pada hari-hari sebelum catatan akhir, musim telah merontokkan daun-daun. Semua akan menangis. Laut akan berteriak dengan gemuruhnya. Marah nggak harus yang gimana cara, bahkan geteng-geteng pun. Laut akan berteriak dengan gemuruhnya. Rumput akan mencambuk dengan desaunya. Siang akan meledak dengan mataharinya. Dan musim-musim dari kuburan akan bangkit. Semua akan tersujud, berhenti untuk keheningan. Menuju kata keheningan pun keheningan. Berhenti untuk keheningan. Bahwa sama menciptakan menggiring. Yang mendengarkan hening. Tadi kayak semacam ada bagian yang dibaca per baris, ada bagian yang sebenarnya satu bait itu nggak bisa dilepas. Tadi ada yang sebenarnya sudah rasanya sudah lumayan lah, sudah ada. Laut akan berteriak dengan gemuruhnya. Mandek. Eman. Lanjutkan. Ini satu bagian yang satu badan. Eman. Laut akan berteriak dengan gemuruhnya, rumput akan mencambuk dengan desaunya, siang akan meledak dengan mataharinya, dan musim-musim dari kuburan akan bangkit. Semua akan bersujud, berhenti untuk keheningan. Ibaratnya misal diibaratkan lagi gitu ya. Kalau satu kalimat tiga tepis, misal saya menceritakan kepada Adi tadi temanmu, Adi, aku kalau nggak masuk sekolah aku akan dimarahi, bapakku akan ngeplai aku, ibuku akan ngomeli aku, masku nanti gak akan ngasih uang aku saku, gimana? Nah, bapakku nyapo, ibuku nyapo. Nah, kalau sama penggal-penggal, bapakku nanti akan mukul aku. Gila. Ibuku ngomeli aku, masku, nah, gak enak. Jadi gimana ketika marahnya ini? Nah, ini mewacana juga bagian klimaksnya di sini. Ada bagian klimaksnya di sini. Lanjut. Baru setelah marah ada pemulihan kalau saya di sini bahasanya. Ini saya kotak-kotak ini bagian per bagian. Lanjut. Ada yang bernama keheningan. Semua akan berlalu. Setiap setelah marah kayak semacam kalap, tiba-tiba kayak kalau bahasanya orang tua mungkin diudah hidup ini gitu, ada up dan daunnya. Ketika marah, ketika kalap, tapi juga ya sudah. Pada yang bernama keheningan, semua akan berlalu. Pulih dari sedih, dari marah tadi pulih. Muncul optimis bahwa memotivasi diri sendiri.
bangsaku, bangsa dari segala bangsa. Nah, beda kan? Sama-sama lantang, sama-sama ada emosi, geroknya ada. Tapi beda sama yang gerok marah sama dan gerok yang bangsaku, bangsa dari segala bangsa. Kayak semacam mengajak sedulurnya semua, teman-temannya, saudaranya semua. Ayo, bangsaku, bangsa dari segala bangsa, rakyatku, rakyatku siap dengan tombaknya, siap dengan kapaknya. Ini pun juga satu yang iman kalau dipisah. Bangsaku, bangsa dari segala bangsa, rakyatku siap dengan tombaknya, siap dengan kapaknya. Titik. Ini mulai closing, penutupan. Ini mulai ada ancang-ancang diinginkan, diturunkan. Bayi-bayi memiliki pisau di mulut, tapi aku lebih kayak ngomong, bukan. Tapi aku hanya siap dengan bayi-bayi memiliki pisau di mulut, tapi aku hanya siap dengan puisi. Dengan puisi bulan terguncang, menetes darah hitam dari luka langit.